Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita nggak ngaji Pak ya? Kosong, capek. Potong kambing, capean, makan daging. Oh belum makan ya? Masih motong, tapi berapa motong Pak tuh? Dapat kambing lagi, dapat lagi. Alhamdulillah, berkah luar biasa. Ya, pada minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu kita telah membahas apa tuh? Apa Pak ya? 2 minggu yang lalu, aduh lupa nih. Masakan daging nih. Ada ibadah, kemarin saya sebutkan itu ada 2 ibadah yang nilainya sama dengan ibadah haji. Ya kan? Kita belum dikasih kesempatan untuk haji, tapi ada amalan yang nilainya sama dengan ibadah haji. Yang pertama apa tuh Pak? Yang pertama istiqomah datang ke masjid atau musola. Kita sholat jamaah di masjid musola, itu nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Maka sehari semalam kita haji berapa kali tuh? 5 kali. Masya Allah. Ini sehari semalam gak kita rasakan, tanpa kita sadari sehari semalam kalau kita rajin ke masjid, rajin ke musola, itu kita udah mendapatkan pahala yang sama dengan ibadah haji. Man masya ila sholatin maktubah fahiya kahajjah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk melakukan ibadah jamaah, sholat jamaah di masjid atau di musola, nilainya sama dengan ibadah haji. Ini hadis sahih. Jadi kalau kita melangkahkan kaki kita datang ke masjid, ke musola untuk melakukan sholat jamaah, kata Rasulullah, jaminannya apa? Pahalanya sama senilai dengan ibadah haji. Maka tak terasa, tanpa kita sadari itu kita sehari semalam bisa melakukan 5 kali ibadah haji. Alhamdulillah. Ini yang datang ke musola. Yang gak datang ya mudah-mudahan dapat tersentuh hatinya, bisa lebih rajin lagi untuk datang ke musola, insya Allah. Yang pertama sholat jamaah nilainya sama. Yang kedua apa tuh Pak? Kita ulangin dulu sebentar nih. Thalabul ilmi, kita duduk di majlis ilmu. Siapa yang datang ke masjid untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kebaikan, itu kata Rasulullah, fahiya kahajjah, sama nilainya dengan haji. Hajjah tamah, hajinya yang sama. Man goda ilal masjid la yurid illa yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajj tam hajjatuhu. Kata Rasulullah, siapa yang datang ke majlis ilmu, ke masjid, ke majlis ilmu, niatnya untuk ngaji, thalabul ilmi, atau untuk mengajarkan ilmu, itu nilainya sama dengan ia melakukan ibadah haji. Hajjah tamah, dengan pahala yang sempurna. Ini kata Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bicara dengan nafsunya. Yang Rasulullah ucapkan itu adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah yang mengatakan, ucapannya adalah wahyu. Maka Rasul mengatakan, siapa yang sholat jamaah nilainya sama dengan pahala haji. Siapa yang nuntut ilmu, pahalanya sama dengan ibadah haji. Ini pahala yang tanpa kita sadari kita dapatkan, tapi kadang-kadang kita masih kurang menyadarinya. Maka kita lebih tingkatkan lagi untuk semangat dalam melakukan ibadah sholat jamaah ataupun untuk datang thalabul ilmi. Ada ulama yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Bahwa majlis ilmu, kita duduk di majlis ilmu, itu nilainya lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Ini kata beliau, ulama hebat. Namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dalam kitab Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, kata beliau, kita duduk di majlis ilmu,
Duduknya kita di majelis ilmu itu nilainya, kebaikannya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Buah yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan di majelis ilmu, itu nilainya tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah. Kita cuma berapa menit? Paling lama cuma 1 jam. Kita duduk ikut arisan, baca yasin, baca tahlil, sholawat dan lain sebagainya. Kita dengerin tausiah. Kita duduk di majelis ilmu, kata beliau, itu nilainya lebih mulia, lebih utama ketimbang dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Isinya dunia apaan Pak ya? Kemewahan, kekuasaan, harta yang melimpah. Hartanya sampai ratusan M, ratusan T. Ada yang rumah harganya 200 M. Rumahnya tingkat, 5 tingkat. Naik 1 tingkat pakai lift, bukan pakai tangga lagi. Saking mahalnya tuh rumah, bukan pakai tangga tapi pakai lift. Di rumahnya ada kolam renang, ada bioskop, ada lapangan basket, lapangan macam-macam. Masya Allah. Itu kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Baru 1 doang. Kenikmatan dunia, kemewahan dunia, segala yang ada di dunia, itu nilainya nggak bisa disamakan dengan faidah, kebaikan yang kita dapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Maka setiap malam Senin jangan sampai kita absen. Jangan sampai kita, kalau nggak ada halangan, nggak ada kesibukan, kalau bisa kita seminggu sekali kita duduk di majelis ilmu. Mungkin yang nyampaikan mungkin kurang, maksudnya ya mungkin kurang meyakinkan kayak yang menyampaikan. Jangan lihat yang menyampaikan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Yang disampaikan adalah kebaikan, ilmu yang manfaat, kita ambil. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, itu ada kebaikan buat kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati. Manusia itu semuanya akan rugi kecuali yang amanu wa amilus sholihat, yang beriman, beramal soleh. Terus kemudian apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kisah. Ini adalah kita untuk saling menasehati. Saya menasehati untuk diri saya pribadi. Jadi kita duduk di majelis ilmu itu nilainya lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Ini Masya Allah. Pahala nggak diperlihatkan sama Allah. Allah menutupi, Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan pahala. Kalau seandainya kita tahu pahala yang ada di majelis ilmu ini, Masya Allah. Ada sebuah kisah Nabi Muhammad dialog dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan ada satu malaikat yang sangat luar biasa, punya hitungan yang sangat dahsyat. Dia itu, satu malaikat ini bisa menghitung semua tetesan hujan yang terjadi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dia bisa hitung hujan yang netes sebelum diciptakannya Adam, dari awal penciptaan dunia sampai kiamat. Ini malaikat mampu menghitung semua tetesan hujan yang turunnya ke laut, ke daratan, ke sawah, ke ladang, ke desa, ke kota. Ini malaikat mampu untuk menghitung jumlah tetesan hujan yang terjadi dari Nabi Adam sampai akhir zaman, mampu untuk menghitungnya. Kira-kira hebat banget nih malaikat. Berapa tetes hujan yang udah jatuh, Pak? Kemarin hujan gede banget, banjir itu di mana-mana. Itu berapa tetes hujan itu? Kita nggak bisa ngitung. Sehari doang kita nggak bisa ngitung. Dari Nabi Adam sampai kiamat berapa kali tetesan hujan itu? Ada berapa itu? Nggak bisa kehitung. Masya Allah, luar biasa. Tapi malaikat ini mampu. Punya jari yang jumlahnya ribuan. Malaikat mampu menghitung semua jumlah tetesan hujan yang Allah turunkan ke bumi ini. Kemudian Nabi Muhammad nanya kepada itu malaikat, wahai malaikat, aku bangga, aku kagum dengan kehebatanmu. Allah kasih kamu kemampuan, kamu bisa menghitung semua tetesan hujan yang diturunkan sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Aku kagum dengan kehebatanmu.
Ya Rasulullah, aku punya kelemahan. Engkau nganggap aku hebat, aku punya kelemahan. Apa kelemahanmu? Aku tidak bisa menghitung jumlah pahala, jumlah tetesan rahmat yang Allah curahkan kepada manusia yang duduk di majlis ilmu. Masya Allah. Luar biasa. Kalau hujan aja masih bisa kehitung, yang sangat luar biasa dahsyat. Tapi jumlah tetesan rahmat Allah yang Allah curahkan di majlis ilmu, malaikat ini nggak mampu menghitungnya. Kenapa? Saking dahsyatnya, melimpahnya tetesan rahmat Allah yang Allah berikan kepada manusia yang duduk di majlis ilmu. Meskipun yang kita dengar mungkin nasihat itu mulu. Meskipun itu yang kita dapatin, kalau kita amalkan, Masya Allah. Ada ulama namanya Imam Ali Al-Baqir. Kata beliau, seorang ulama, dia punya ilmu sedikit, tapi ilmunya bermanfaat buat manusia. Ini kata beliau, lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada 70.000 ahli ibadah. Ada ustadz, kiai, ilmunya sedikit, tapi diamalkan. Sehingga yang lain bisa memanfaatkan ilmunya, bisa mengamalkan ilmu dari ustadz itu. Itu nilainya satu ulama yang memanfaatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ini lebih baik daripada 70.000 ahli ibadah. Masya Allah. Ilmu yang sedikit yang kita dapatkan, malam Senin kita dapat nasihat ataupun sedikit kita amalkan, itu buahnya, manfaatnya sangat luar biasa. Maka kalau kita duduk ikhlas di sini, kita makan, kita ngerokok sambil dengerin nasihat, mudah-mudahan itu juga pahala buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi duduk di majlis ilmu itu kemuliaannya sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, adunya kulluha zolam, adunya kulluha zolam illa majalisal ulama. Masya Allah. Dunia itu pada hakikatnya semuanya gelap. Lapangan gelap ya? Kebun gelap kagak? Nggak ada lampunya. Hakikatnya dunia itu gelap. Kita tinggal di dunia semuanya gelap. Meskipun ada lampu, pada hakikatnya gelap. Semua dunia itu kegelapan. Illa kecuali majalisal ulama. Kalau kita duduk dengan orang soleh, kita duduk di majlis ilmu, itu adalah cahaya buat hati kita. Hati kita ini gelap. Banyak penyakit, banyak hijabnya, banyak nodanya, banyak kesombongan, banyak dengki dalam hati kita. Maka yang bisa ngasih cahaya dalam hati kita adalah ketika kita duduk di majlis ilmu. Jadi kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Imam Hasan Basri, janganlah engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena kamu nggak tahu kebaikan mana yang bakal membawamu masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jangan pernah mandang kebaikan sekecil apapun. Buat apa ngaji, buat apa malam Senin kita kumpul dengerin itu doang. Kita duduk di majlis ilmu itu kebaikan yang mungkin kita anggap sepele, mungkin kita anggap itu kecil. Bisa jadi kebaikan itu yang bisa membuat kita selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rutinitas kita, kewajiban kita malam Senin ini adalah sebagai bekal kita. Kita di dunia nggak lama-lama, paling lama 60, 70 tahun. Jangan merasa badan kita sehat, badan kita gagah, kita masih lama di dunia, nggak ada yang tahu. Al-mautu yati baktatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Ada yang paginya sehat, malamnya meninggal dunia. Ada yang malamnya masih sehat, begadang, ngopi, paginya innalillah. Kita ada merasa aman dengan yang namanya kematian. Maka kita dikasih kesempatan duduk di majlis ilmu, itu ada kesempatan kita untuk menambahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi 631-676. Allah kasih usia 45 tahun. Namanya Imam Nawawi. Dengar Pak ya? Imam Nawawi. Bukan Bang Nawawi. Bang Nawawi. Syekh Nawawi. Amin. Amin. Masya Allah. Beliau. Ini kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Damaskus. Lahirnya 631, wafatnya 676. Allah kasih usia 45 tahun.
Ini ulama yang sibuk dengan ilmu, dengan pagi, siang, sore, malam ilmu. Ada yang dikatakan beliau itu, ada yang mengatakan selama sehari itu beliau bisa mendatangi 12 majelis ilmu. Saking tamaknya dengan ilmu, sehari bisa datengin 12 majelis. Kita sehari berapa majelis kita datengin? Majelis ngopi, majelis mancing, majelis ngadu ayam. Ini majelis ilmu didatangin, 12 majelis ilmu didatangi sama beliau. Saking tamaknya dengan ilmu. Saking tamaknya dengan ilmu, beliau itu nggak ada kesempatan, nggak ada pikiran untuk menikah. Sampai meninggal dunia nggak sempat menikah. Kenapa? Lazzatul ilmi fauqa kulli lazzah. Kenikmatan ilmu, kelezatan ilmu itu di atas segala kelezatan yang ada di dunia. Masya Allah. Kalau udah sama ilmu, kalau lagi ngapal, lagi nulis, lagi ngaji, itu semuanya dilupakan. Kenapa? Saking nikmatnya ilmu. Kalau kita bisa gitu, Pak. Ngaji sampai lupa kawin. Kagak ada kayaknya. Yang ada pikirannya kawin kapan. Bukannya nyinggung nih. Saking nyata. Biar belajar terus. Ya udah. Bukannya. Ini betul, ini kisah nyata. Ini juga kisah nyata tuh. Halo si DM tadi. Ada namanya kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang menjomblo, melajang, nggak menikah. Kenapa? Lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Saking sibuknya sama ilmu, saking enaknya sama ilmu, nggak ada pikiran buat menikah. Nama kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Asarul Ilma Ala Zawaj. Ulama yang melajang, kenapa? Lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Beliau ini bukan karena nggak suka sunnah Rasul, enggak. Ulama pasti paham tentang sunnah Rasul. Saking sibuknya dengan ilmu, sedikit pun nggak ada pikiran buat menikah. Ada namanya Imam Nawawi, ada namanya Imam Zamakhsyari, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama yang sampai meninggal dunia tidak sempat menikah. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibuat oleh Imam Nawawi, ada sebuah hadis yang menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'unatun mal'un. Dunia itu dilaknat. Oh, naudzubillah. Dunia itu dilaknat. Semua isinya dunia dilaknat semua sama Allah. Kita kerja, kita usaha, semuanya kena laknat. Dunia itu laknat, mal'unun ma fiha. Hakikat dunia dilaknat dan segala yang ada di dunia ini semuanya itu kena laknat. Jauh daripada rahmat Allah. Illa, kecuali ada kecualinya. Dunia dilaknat, semuanya kena laknat, isinya semuanya kena laknat, kecuali illa zikrullah wa mawalah. Kecuali kalau kita selalu ingat dengan Allah. Ya, kalau kita ingat Allah, selamat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil, kita selamat daripada laknat dunia. Itu akan membuat kita selamat. Wa mawalah, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita dalam menyembah Allah, itu juga akan menyelamatkan kita daripada laknat dunia. Nah, yang selanjutnya, illa zikrullah wa mawalah wa aliman. Manusia yang punya ilmu, ulama, syekh, imam, habib, kiai, itu juga akan selamat daripada laknat dunia. Jadi ulama-ulama yang punya ilmu, yang manfaat ilmunya, yang ikhlas dalam dakwahnya, itu juga selamat daripada laknat dunia. Nah, yang ketiga, muta'alliman. Manusia yang dalam keadaan menuntut ilmu. Kita walaupun cuma duduk doang,
kita niatkan tolabul ilmi. Niatnya tolabul ilmi lillah. Maka dengan duduknya kita itu bisa menyelamatkan kita daripada laknat dunia. Ini kata Rasulullah. Dunia itu hakikatnya dilaknat. Dan segala apa yang ada di dunia semuanya kena laknat. Kecuali 3. Yang pertama, selalu menyebut nama Allah. Lisannya basah dengan zikrullah. Selalu menyebut nama Allah. Itu akan selamat. Lagi bengong, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi dimanapun kita ingat kepada Allah. Di jalan, di rumah, di tempat kerja kita. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, sebut Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, aliman. Manusia yang punya. Mungkin kita bukannya alim. Kita bukannya syekh, kita bukannya ulama. Nah yang ketiga, muta'alliman. Manusia yang senang dalam menuntut ilmu, yang suka dengan ilmu, rajin untuk tolabul ilmi. Ini juga membuat kita selamat daripada laknat dunia. Jadi kita remehkan duduk ngapain malam Senin dengerin itu tuh. Ya mudah-mudahan kalau kita ada ilmu yang dimanfaatkan, kita amalkan dalam kehidupan. Satu ilmu misalnya begini. Kalau kita wudhu baca doa, apa doanya Pak? Doa setelah wudhu apa? Doa setelah wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal muttaqin. Kita amalkan itu satu doa. Habis wudhu jangan langsung selesai kita kabul. Kita baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kita amalkan. Ini sederhana tapi kita amalkan jadi rutin wajib dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini, siapa yang amalin doa ini, illa putihat lahu abwabul jannah asamaniyah. Maka Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dan ia diperkenankan masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini satu amalan sederhana. Kita habis wudhu jangan langsung selesai. Kita baca doa asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini, itu akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dan ia akan masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Subhanallah. Jadi ilmu yang sedikit ini kalau kita amalkan, kita rutinkan, itu bisa jadi kebaikan buat kita nanti. Insya Allah. Jadi ilmu sedikit yang kita amalkan, yang kita dengar dalam pengajian, meskipun sedikit kalau kita dawamkan, niat kita adalah thalabul ilmi untuk ibadah, itu juga akan menambahkan pahala kebaikan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada hadis, siapa yang setelah azan kita baca Allahumma rabba hadhihi da'watit wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal wa ba'atsul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang baca doa ini setelah azan, kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Kita anggap biasa. Kita baca Allahumma rabbah hajid. Ini padilannya apa? Nanti hari kiamat kita diakui sebagai umatnya. Dan kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi amalan yang sepele ini kalau kita niatnya ibadah, Masya Allah. Meskipun sedikit, meskipun sederhana, tapi niatnya kita adalah untuk ibadah, itu ada kebaikan buat kita. Insya Allah. Jadi amalan-amalan yang sedikit, amalan yang sederhana, kalau kita niatnya untuk ibadah, semua adalah kebaikan yang melimpah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa jadi renungan buat kita, wabil khusus di nafsi untuk diri saya. Ada yang mau ditanyakan kali?